kulitnya kembali putih, kulitnya kembali seperti semula, itu utuh lagi. Cuman di jidatnya ada tulisan mantan neraka. Mantan neraka 100 tahun. Di jidatnya ada tulisan. Lepas masuk surga, ya Allah, kagak bisa bohong. Kalian selama ini kagak ada di surga, kemana? Gua main sono jauh lo kagak. Kagak bisa bohong, lang di jidatnya ada. Di jidatnya ada soalnya mantan neraka. Tulisannya ada 100 tahun. Jadi surga kan luas. Arduhas samawati wal ard. Satu surga luasnya seluas langit dan bumi. Kalau romannya kagak ada, kagak bisa bohong. Lu kagak ada selama ini. Gue main jauh, nggak bisa bohong. Udah sono asik sama bidadari, nggak keluar dari kamar, kagak bisa. Nggak bisa bohong, emang di jidatnya ada. Lu baru keluar ya? Iya. Astagfirullah. Ada keluar. Ya Allah. Jangan ada mantan dah. Jangan jadi mantan. Ya, mudah-mudahan amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi malaikat Zabaniyah kalau mau ngeluarin orang, mau ngangkat orang, mau masukin orang ke neraka, ngangkat orang dari bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi kebal sama api. Indra tar kalau mau kebal sama api baca Bismillah dah. Kalau malaikat Zabaniyah kebal, kalau Indra insya Allah dah. Kalau malaikat Zabaniyah baca Bismillah kebal dari api gitu. Iya, kali mau nyobain baca Bismillah, masukin tangan ke api. Masya Allah. Wa an Ali radhiyallahu anhu marfu'an ma min kitabin yalqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'athallahu malaikatan yahifuna 'alaiha bi ajnihatihim. Tidak ada suatu kitab atau kertas ya atau apapun yalqa fil ardi jatuh di atas bumi wa fihi bismillahirrahmanirrahim, di dalam kertas itu, di dalam apapun atau apapun itu yang di dalamnya terdapat tulisan kalimat bismillahirrahmanirrahim illa ba'athallahu malaikatan. Ketika ada kalimat bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam kertas, yang ditulis di kertas, di kulit atau di apapun gitu ya, jatuh di atas bumi, itu saking mulianya kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah utus malaikat yahifuna bi ajnihatihim, ditutupin sama sayap malaikat, dikerubutin, yahifun tuh ngumpul, malaikat tuh ngumpul gitu, menjaga, melindungi kalimat bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya nggak aneh kalau ada pembakaran masjid umpamanya, atau ada kebakaran di rumah. Sering kita lihat di media sosial itu, yang lain kebakar, Quran kagak kebakar karena memang kalau ada kalimat bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam kertas, yang ditulis di kertas atau di apapun, lalu jatuh di atas bumi, itu Allah perintah, Allah utus malaikat ya mengerubungin itu kalimat bismillahirrahmanirrahim hatta yab'atsallahu waliyan, sampai Allah mengutus seorang wali untuk mengangkat itu. Jadi kalau ada kalimat, ada kertas, ada sobekan Al-Quran umpamanya, atau ada apapun ya yang di situ ada kalimat
ada nama Allah, apapun nama Allah, apapun bukan hanya tulisan Allah, tapi sifat-sifat nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna yang nama itu tidak dimiliki oleh orang lain. Ada Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik umpamanya, walaupun bukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang mau mengangkat nama Allah yang jatuh di atas muka bumi, diangkat, dia itu wali. Karena berdasarkan hadis ini, hatta yab'atsallahu waliyan, sehingga Allah utus seorang wali min awliyaihi, dari wali-walinya Allah, yarfa'uhu, yang akan mengangkat itu kertas atau apapun yang ada tulisan nama Allah di situ. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjanjikan dalam sabdanya, faman rafa'a kitaban minal ardi fihil basmalatu rafa'allahu ismahu fi a'la illiyin wa ghufira lahu wa liwalidayhi bi barakatiha. Barang siapa yang mengangkat suatu kitab, suatu kertas, suatu kulit atau apapun dari atas muka bumi, dari atas tanah, yang di dalam kertas itu, dalam kitab itu, dalam buku itu terdapat tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saat dia angkat itu kertas, itu buku, itu kulit yang ada tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saat dia angkat, saat itu juga Allah tinggikan namanya fi a'la illiyin, di tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuman itu, sebab mengangkat kertas, secari kertas yang ada tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sebab mengangkat doang, wa ghufira lahu wa liwalidayhi bi barakatiha, diampunin bagi yang ngangkat dan kedua orang tua yang ngangkat, bi barakatiha, dengan sebab keberkahan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, ini kadang-kadang kita ada Quran di bawah, nggak buru-buru kita mau angkat. Rebutan, kalau bisa berebutan. Siapa main duluan? Kalau umpamanya ada Quran atau ada kitab yang di situ ada tulisan kalimat Bismillah, ditaruh di atas, tiba-tiba merosot, jatuh. Ini kadang-kadang main suruh-suruhan, Quran jatuh no, pungut no. Tuh. Padahal kalau yang tahu hadisnya, barang siapa yang mengangkat sebuah kitab atau sebuah kertas atau apapun yang di dalamnya terdapat tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saat dia angkat, Allah angkat namanya di tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Bukan cuma diangkat derajatnya, diampunin dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya. Tuh, subhanallah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim doang, itu ngangkat doang. Bagaimana dengan mempelajari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bacanya supaya baik, bacanya supaya benar, sesuai yang dikehendakin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ngangkat tulisan doang, sebegitu besar yang dijanjikan oleh Allah. Diangkat derajatnya, diampunin dosanya, dan diampunin dosa kedua orang tuanya. Baru ngangkat doang. Bagaimana kalau mempelajari, membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim supaya benar bacanya, dengan niat ini nama Allah, bacanya kudu yang benar. Kan bahasa Arab kalau beda huruf, beda arti. Berapa banyak orang yang baca Bismillah, bacanya Bismillah, dirubah jadi shin besar, Bismillahirrahman.
Dari bacanya aja sudah mengurangi unsur memuliakan asma Allah, memuliakan asma Allah. Makanya kita niat belajar huruf Quran, salah satu niat yang kita tanamin supaya kita ya baca Al-Quran tentunya supaya baik dan benar. Terus baca nama-nama Allah supaya baik, karena nama Allah itu kudus, suci, mulia. Salah nyebut huruf nama Allah kan beda artinya. Kita pernah bahas Rahman itu Allah Maha Pengasih. Kalau dibaca Rahman itu artinya hujan rintik-rintik. Itu kan kalau nyebut, niatnya mau nyebut nama Allah Rahman, Allah yang Maha Pengasih, tapi karena bacanya Rahman jadi salah kan. Walaupun niatnya dia baca asma Allah, tapi karena pengucapannya yang salah, akhirnya maknanya pun jadi salah. Harus tertanam di dalam hati kita, jangan sembarangan nyebut asma Allah. Karena mengangkat tulisan bismillah aja yang jatuh ke bumi, ke atas tanah, kita angkat, janjinya Allah besar banget. Ngangkat nama Allah yang jatuh di bumi, bumi itu kan tempat rendah, bertolak belakang dengan sifat Allah yang maha tinggi. Allah memang zat yang agung, suci, Masya Allah. Kalau ada di tanah sejajar sama kaki kita, diinjak-injak, kadang-kadang bisa jadi kena kotoran, nggak pantas, sangat tidak pantas asma Allah, nama Allah ketempelan kotoran. Sangat tidak pantas kalau nama Allah itu diinjak-injak. Karena itu satu kemuliaan buat orang beriman. Wah, orang beriman kalau ada Quran diinjak-injak, waduh. Wah. Iya. Biar kata lagi tidur, belum ngopi, belum ngerokok, denger Quran diinjak-injak. Waduh. Siapa orangnya? Karena ngangkat satu kalimat bismillah aja pahalanya luar biasa. Supaya apa? Ngangkatnya supaya apa? Supaya nggak kena kotoran kalau ada di bawah, supaya nggak kena injak. Karena itu asma Allah yang mulia, yang agung. Kenapa harus kita angkat? Itu karena nggak layak kalau nama Allah itu kena kotoran. Nggak layak, nggak pantas. Sangat tidak pantas kalau nama Allah itu diinjak-injak. Makanya yang mengangkat itu akan diberikan pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi. Karena tentunya ketika dia melihat asma Allah itu ada di bawah, merasa tergetar hatinya. Ya Allah, Allah yang mulia, yang agung, yang suci, yang luhur ada di bawah. Karena sangat tidak pantasnya itulah langsung dia buru-buru angkat dan ditaruh di tempat tinggi. Ketika dia angkat, disitulah terjadi janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru ngangkatnya doang, belum membacanya. Makanya kalau bacanya niat, waduh gua nggak berani dah, gua mau belajar ngaji, takut nanti nyebut asma Allah salah. Itu iya, takut nyebut asma Allah salah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan sabbahat ma'ahul jibal illa annahu la yasma'u tasbihaha.
Telah diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan adalah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan beriman, sabbahat ma'hul jibal. Bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya itu diiringi dengan bertasbihnya gunung-gunung. Illa annahu la yasma'u tasbihaha, tetapi dia kagak mendengar tasbihnya gunung-gunung. Kalau kita baca bismillah terus bareng kita dengar gunung tasbih, subhanallah, saya yakin kabur. Setiap kali orang beriman mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, gunung bertasbih. Bertasbih muji orang beriman, subhanallah. Dia sebut nama Tuhannya, subhanallah, subhanallah. Itu. Cuman yang baca bismillah ditutup kupingnya sama Allah, kagak denger dia. Ya udah denger. Ya berapa? Kabur. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannatu labbaik Allahumma wa sa'daik ilahi inna 'abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhul jannah. Subhanallah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sorga yang ada di atas langit, ngomong sama Allah, labbaik, ngomong nih, menyambut kalimat bismillah yang dibaca sama hamba, labbaik Allahumma wasa'daik, aku penuhi panggilanmu, Allahumma duh Tuhan kamu, sa'daik demi kebahagiaanmu, sa'daik ilahi ya Tuhanku, inna abdaka fulanan, sesungguhnya itu hamba tu yang ada di bumi, qala bismillahirrahmanirrahim, lagi baca bismillahirrahmanirrahim, lalu sorga doain itu hamba yang ada di bumi lagi baca bismillah, didoain mas sorga, Allahumma zahzihhu anin nar, ya Allah selamatkan dia dari api neraka, wa adkhilhul jannah, ya Allah masukin dia ke dalam sorga. Baca bismillahirrahmanirrahim doang. Ini kalau udah tahu hadisnya dibacain sebagai orang beriman, wah berlomba-lomba besok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dijawab sama surga, didoain sama surga supaya kita yang baca bismillah diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau udah janji yang besar seperti ini, lah kebangetan banget kalau kagak baca bismillah. Ya. Yang Pak Ustaz saya kan demen banget main HP, enggak apa-apa main HP sambil baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Entar juga berhenti main HP-nya. Iya. Iya kalau main game, dorong sini, gua jaga di sini, kagak baca bismillah. Masya Allah. Tuh, jadi tahu ya, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, surga aja yang ada di langit, subhanallah, jaraknya bumi ke langit pertama aja berapa juta mil. Lah surga adanya di mana? Dengar dia hamba yang baca bismillah di bumi, dia labbaik Allahumma wasa'daik ilahi ya Tuhan, ya Tuhanku tuh hambamu lagi baca bismillah, Allahumma zahzihhu anil, selamatin dia ya Allah dari neraka, masukin dia ke dalam surga. Insyaallah.
Ya, jadi ini dibacain referensi-referensi dari kitab lain ya, supaya tiap hari rajin baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun ya seluruh makna Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah terhimpun seluruh makna Al-Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak sekali fadilahnya. Nah, tadi itu udah dibacakan hadisnya. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, matinya dalam keadaan syahid, maka bacalah setiap kali memulai ya pekerjaan yang baik, baca Bismillahirrahmanirrahim. Gampang banget, enteng banget, cuma baca Bismillah. Lebih-lebih sambil baca Bismillah, sambil menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Bila berhadapan dengan makanan, alhamdulillah ini makanan dari Allah, rezeki dari Allah, karunia Allah. Allah juga kasih sehat. Kalaupun lagi sakit, alhamdulillah, walaupun lagi sakit masih bisa makan, walaupun 2-3 suap. Mudah-mudahan ini makanan yang dimakan dengan diawali kalimat Bismillah jadi penambah tenaga dan jadi obat dari penyakit yang kita derita. Bisa aja. Atau mau minum obat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang nyembuhin bukan obatnya, tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin udah banyak kita bahas. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pegang, tanpa diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang kita kerjakan akan sedikit sekali keberkahannya, sedikit pahalanya. Apapun yang kita pegang tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang kita pegang itu akan sedikit sekali keberkahannya. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita. Teriring doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk supaya selalu berzikir kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah kami agar supaya lidah ini banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan tolonglah kami agar supaya setiap waktu kami dapat memperbaiki kualitas ibadah kami kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saja Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullinil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.